puncaknya ya 2017 sampai 2022. Jadi poin satu itu berubah. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jakarta Timur menggelar musyawarah cabang tahun 2023. Sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, bertempat di Aula Sekolah Menengah Kejuruan 24 Jakarta. Pada Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jakarta Timur menggelar musyawarah cabang tahun 2023. Ketua Panitia Musyawarah Cabang, Kak Karyono menjelaskan bahwa melalui muskap ini akan dilakukan evaluasi kerja yang sudah berjalan 5 tahun serta menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Juga untuk penyegaran kepengurusan yang baru Kuartir Cabang Jakarta Timur tahun 2023 sampai tahun 2028. Sehingga kegiatan kepramukaan Jakarta Timur ke depannya agar semakin baik. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta, Fajar Panjaitan, agar Kuarkap Jakarta Timur ke depan betul-betul menyiapkan pendidikan dan pembelajaran kepramukaan dalam upaya membentuk karakter generasi penerus bangsa melalui gerakan pramuka. Dan di era digital saat ini, pramuka juga harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk hal-hal yang bersifat positif demi kemajuan kepramukaan. Pramuka Jakarta Timur juga harus bisa mendukung program pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, seperti membantu pemudik di stasiun maupun terminal di wilayah Jakarta Timur serta kegiatan sosial menanggulangi bencana di Jakarta. Pinta Mungkin secara teknis ini dalam musyawarah raker atau musyawarah deh. Yang jelas musyawarah cabang Jakarta Timur ini kan masa baktinya sudah habis, jadi memang harus segera diadakan musyawarah untuk memilih yang baru, pengurusan yang baru. Kedua, apa kata Kak Warda tadi, memang yang penting adalah menyusun kegiatan ke depan dengan mengevaluasi kegiatan yang sudah. Itu aja. Pada hari ini sudah harus segera terbentuk pengurus baru supaya mekanisme pendidikan itu akan lebih baik lagi. Harapan pertama bahwa musyawarah itu sesuatu yang memang lazim dilakukan dalam sebuah periode kepengurusan organisasi apa saja, khususnya kami di Pramuka. Jadi setiap 5 tahunan dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah ini ada 3 hal yang harus dibahas dalam musyawarah. Yang pertama adalah mengevaluasi kegiatan 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah menyusun kepengurusan. Setelah kepengurusan dibentuk, kepengurusan sudah punya bekal untuk melakukan program tugasnya 5 tahun ke depan berdasarkan hasil evaluasi dan rencana kerja 5 tahun ke depan. Jadi kita berharap kepengurusan Kuartir Cabang Jakarta Timur yang nanti akan terpilih ini, terbentuk ini, bisa menjalankan roda pendidikan kepramukaan yang lebih masif lagi. Karena kita sama-sama ketahui bahwa salah satu pembentukan karakter pada usia dini adalah melalui gerakan pramuka. Ini harus betul-betul kita mempersiapkan diri untuk membentuk karakter anak-anak didik kita di sekolah. Karena hampir 80% pendidikan kepramukaan ada di satuan pendidikan, ada di sekolah, ada di gugus depan. Oleh karenanya kami betul-betul ingin mempersiapkan kepengurusan Jakarta Timur ini harus lebih baik, lebih solid dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Kak, di era digital dan globalisasi ini tantangan berat buat pramuka. Kira-kira apa harapannya? ya tadi kan dalam pendidikan karakter itu bagaimana kita bisa menyesuaikan proses pendidikan yang kita lakukan kepada anak didik, ya kan, dengan menggunakan teknologi digital tadi. Satu contoh, ya kan, ketika mereka sedang melakukan pendidikan kepramukaan di mana saja, apakah di lapangan, apakah di dalam kelas. Dulu waktu kami atau kita masih kecil, kita buat catatan
buku harian. Tapi sekarang dengan adanya teknologi ya kan mereka bisa menggunakan ya kan HP mereka itu untuk mencatat dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba untuk bagaimana anak didik kita di kepramukaan itu menggunakan HP secara positif gitu loh. Ya tidak hal yang tadi ya kan ada dia melihat TikTok yang wujudnya kekerasan. Jadi di era digital ini kita ingin mengarahkan adik-adik kita, anak-anak didik kita di pramuka menggunakan itu dengan sebaik mungkin. Kak, tentang Bapak bilang lagi harus membantu gubernur PJ gimana? Bagaimana? Membantu PJ gubernur ke depan maksudnya? Ya kemarin dalam rapat kerja PJ Gubernur menyampaikan bahwa berharap sekali pramuka bisa ikut membantu ya kan program-program pemerintah daerah di DKI Jakarta. Gitu. Nah, kami kan harus merespon itu, kami harus mempersiapkan itu. Makanya di dalam pendidikan kepramukaan tidak hanya pramuka yang di sekolah, tadi saya katakan 80% ada di sekolah, di satu sekolah. Ada pembina-pembina yang memang harus kita siapkan. Salah satu diantaranya melalui keterampilan, ya kan khusus mahir dasar. Kemarin sore saya baru membuka khusus mahir dasar untuk sekolah-sekolah swasta se-DKI di Bogor. Nah mereka kita persiapkan untuk bisa ya kan berkontribusi kepada apa yang disampaikan oleh PJ Gubernur, ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk studi-studi terkaitnya gimana Kak? Untuk studi terkait sudah ada lah, studi pendidikan, studi olahraga. Tadi yang saya sampaikan itu adalah studi terkait yang tidak ada, yang tidak terkait langsung dengan kepramukaan, barangkali bisa dilakukan kerjasama. Ya, misalnya ya kan ada misalnya minta maaf studi perhubungan, ya studi perhubungan. Kami setiap mudik Lebaran, setiap Natal tahun baru ikut membantu, ya kan penumpang-penumpang yang tua renta yang naik ke dalam bis, di dalam terminal, di stasiun kereta api itu kita lakukan, gitu kan. Jadi kita bisa bersinergi dengan mereka. Melatih tadi saya bilang kan melatih adik-adik pramuka kita yang sudah di Penggalang, Penegak, Pandega, ya kan bagaimana sih, ya kan mempunyai karakter yang tadi saya bilang yang baik. Membantu tua renta, ya kan itu kan juga salah satu tugas kita ya kan, tugas pemerintah. Tanggulangan bencana Kak, BPBD Kak? Ya itu sudah ada, kita sudah kerjasama dengan penanggulangan bencana daerah. Ya, beberapa pembina-pembina kita sudah diundang mengikuti pelatihan-pelatihan standar ya kan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh penanggulangan bencana daerah. Ya, Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Ya. dijelaskan dalam mungkin evaluasi di Kuarkap. Musyawarah cabang kali ini adalah kita dalam rangka kaitan mengevaluasi kepengurusan selama 5 tahun kemarin. Adapun beberapa hal yang menjadi catatan khusus kita akan coba sampaikan kepada peserta musyawarah dan ini mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Dan di samping kegiatan musyawarah pertanggungjawaban ini juga kami juga mencoba masa bakti di tahun 2023 sampai dengan 2028. Mudah-mudahan ini nanti bisa mendapatkan kepengurusan yang lebih baik untuk mengajukan jajaran Dewan Pramuka di Jakarta Timur pada perubahan dan perbaikan. Kak, pasca COVID ini kan kita sudah mulai pembelajaran pramuka saat terbuka, kira-kira seperti apa harapan? Harapannya nanti mungkin kita akan mencoba mengadakan rapat kerja di masing-masing ranting sudah melakukan kegiatan musyawarah atau rapat kerja dengan para guru depan dalam rangka menyusun kegiatan-kegiatan kepramukaan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya kelonggaran kegiatan daripada pandemi ini, masing-masing musliman sudah bisa melakukan kegiatan aktivitas kembali secara normal, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Tadi menanggapi mungkin himbauan dari Kak Warga sendiri. Menindaklanjuti tadi arahan dari Kak Warga, salah satunya adalah kami berharap bahwa segala sesuatu itu memang perlu dievaluasi, dilakukan pengawasan, kemudian dilakukan perubahan. Itu yang menjadi ke depan pengurusan jajaran cabang, termasuk juga mungkin jajaran ranting, dan maka memajukan kegiatan kepramukaan Jakarta.